Angin malam yang semestinya sejuk, terasa menusuk tulang tuaku. Aku duduk di kursi malas berhadapan langsung dengan pintu teras yang masih terbuka, memandangi kegelapan yang seolah-olah menyelimuti seluruh kota. Tapi, dingin yang kurasakan bukan berasal dari luar. Ia bersumber dari sebuah percakapan yang baru saja kudengar. Percakapan yang menghancurkan sisa-sisa harapan di hatiku yang sudah berusia 72 tahun. Mereka pikir aku sudah tertidur lelap, seperti biasanya setelah minum obat tidur yang rutin mereka berikan. Tapi malam ini, naluri tuaku berkata lain. Aku hanya berpura-pura menelannya, dan membiarkan butiran putih itu larut dalam sela-sela ubin dingin di lantai kamarku. Dan kemudian, aku mendengarnya. Suara Ardi, anak sematawayangku, dan Laras, istrinya yang selama ini selalu manis di depanku. Aku rasa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lar, suara Ardi terdengar datar, hampir tanpa emosi. Biaya operasi jantungnya semakin membengkak. Asuransi sudah tidak menutup semuanya. Dan hartanya akan habis untuk sesuatu yang menurut dokter pun kecil kemungkinannya berhasil. Laras menjawab dengan suara yang lebih berhati-hati, tapi tetap saja menusuk. Tapi, dia masih ayahmu. Apa kita tidak bisa mencari cara lain? Kamu tidak mengerti, potong Ardi dengan nada kesal. Dia sudah tua, Laras. Hidupnya sudah hampir selesai. Kita masih muda. Warisan itu bisa membiayai bisnis impian kita, membeli rumah yang layak, membesarkan anak kita nanti. Dengan dia terus hidup, kita justru terbelit utang. Itu bukan kehidupan. Diam sejenak. Aku bisa membayangkan Laras menghela napas, mungkin meremas tangan suaminya. Bagaimana caranya? Bisik Laras akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi bagaikan guntur di telingaku. Kecelakaan, kata Ardi dengan tegas. Dia sudah sering pusing dan limbung. Tidak akan sulit membuatnya seperti terjatuh dari tangga loteng. Atau mungkin di kamar mandi. Itu wajar untuk orang seumurannya. Polisi dan dokter tidak akan curiga. Aku menahan napas. Paru-paru tuaku serasa dikepung es. Tangga loteng. Tempat di mana dulu aku mengajar Ardi kecil mengenal bintang-bintang. Kamar mandi, di mana aku memandikannya saat ia masih balita. Kini, tempat-tempat penuh kenangan indah itu akan dijadikan alat untuk membunuhku. Kapan? Tanya Laras. Suaranya sudah lebih tegas, seakan telah menerima rencana mengerikan itu. Besok malam, jawab Ardi. Aku akan memastikan dia minum obat tidur yang cukup. Kamu tinggal menunggu di bawah, dan jika dia terjatuh, kamu yang akan menemukannya dan berteriak minta tolong. Ingat, kita harus terlihat panik dan berduka. Aku tidak bisa lagi mendengar. Telingaku mendenging, dunia berputar. Dengan langkah gemetar, aku kembali ke kamar, membaringkan tubuhku yang lunglai di atas tempat tidur. Air mata tidak lagi keluar. Yang ada hanyalah rasa hampa yang begitu dalam. Anak yang kupeluk, kusekolahkan hingga menjadi insinyur, kucukupi segala kebutuhannya, kini merencanakan kematianku dengan dingin. Dan menantuku yang selalu kupuji di depan teman-temanku karena kebaikannya, ternyata hanya menjilat ludah sendiri, menunggu giliran untuk menjarah hartaku. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Kenangan-kenangan indah berbaur dengan kata-kata keji mereka. Aku teringat saat Ardi berusia 5 tahun, demam tinggi, dan aku tidak tidur semalaman menungguinya. Aku teringat wajah bahagianya saat aku menjual tanah warisan orang tuaku untuk membiayai pendidikannya di kota. Dan aku juga teringat bagaimana, setelah istrinya yang tercinta, ibunya Ardi, meninggal, aku berjanji akan membesarkan Ardi sendirian, tanpa menikah lagi, karena takut ia tersakiti. Dan inilah balasannya. Saat fajar menyingsing, sebuah pencerahan muncul dari kegelapan hatiku. Rasa sakit dan pengkhianatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, tekad baja. Jika mereka ingin memainkan permainan ini, aku akan bermain lebih baik. Aku tidak akan mati seperti tikus terjepit yang mereka rencanakan. Aku akan bertahan. Dan merekalah yang akan merasakan konsekuensinya. Pagi harinya, aku berpura-pura seperti biasa. Aku tersenyum lemah pada Laras yang menyuguhkan teh hangat, memuji masakannya. Aku mengelus punggung Ardi yang terburu-buru akan berangkat kerja, berkata, "Hati-hati di jalan, nak." Aku memainkan peranku sebagai seorang ayah tua yang lemah dan tidak mencurigai apa-apa dengan sempurna. Mereka tidak melihat mata tua ini yang kini menyimpan sebuah rahasia besar dan sebuah rencana yang jauh lebih matang. Sepanjang hari, saat mereka tidak di rumah, aku mulai bergerak.
Kaki tuaku yang sering mereka sebut lemah, itu membawaku berkeliling rumah. Aku mengamati setiap sudut. Tangga loteng yang curam, dengan anak tangga kayu yang sudah tua. Lantai kamar mandi yang licin ketika basah. Kabel-kabel listrik yang terlihat berantakan di gudang. Setiap detail menjadi potongan puzzle dalam pikiranku. Mereka berpikir aku hanya seorang kakek tua yang pikun dan siap mati. Mereka lupa, sebelum pensiun, aku adalah seorang insinyur mesin yang handal. Aku memahami prinsip sebab akibat, mekanika, dan bagaimana sebuah kecelakaan bisa direkayasa dengan sempurna. Dan yang lebih mereka lupa, aku adalah ayah yang membesarkan Ardi. Aku tahu kebiasaannya, kelemahannya, hal-hal yang ia anggap remeh. Rencana mereka yang kasar dan tergesa-gesa itu membuatku muak. Kematianku tidak akan semurah itu. Malam itu tiba, malam yang mereka tetapkan sebagai hari H. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Laras terlalu banyak bicara, sementara Ardi menghindari kontak mata. Saat makan malam, mereka memberiku segelas susu. Aku tahu ada sesuatu di dalamnya. Dengan senyum tipis, aku meminumnya hingga habis, sambil diam-diam mengunyah sepotong roti kering yang kusembunyikan di saku, sebuah trik tua untuk menyerap cairan dengan cepat dan mengurangi efek obat. Aku berpamitan untuk tidur lebih awal. Aku masuk ke kamar, berpura-pura limbung, memberikan mereka keyakinan bahwa obat itu bekerja. Tapi sekali lagi, aku tidak tertidur. Aku berbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar, mendengarkan denyut nadi sendiri yang berdetak mantap. Aku mendengar langkah kaki mereka yang hati-hati di luar, bisikan-bisikan terakhir, dan kemudian keheningan. Mereka menungguku. Menunggu aku keluar kamar dalam keadaan linglung akibat obat, menuju kamar mandi atau mungkin naik loteng karena suatu alasan. Tapi aku tidak bergerak. Aku membiarkan mereka menunggu dalam ketegangan mereka sendiri. Biarkan mereka yang merasakan cemasnya menunggu korban. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara mendesah kesal dari Ardi. Mungkin obatnya terlalu kuat. Dia tidak bangun-bangun. Atau mungkin dia tidak minum susunya, sahut Laras. Sudah, kita coba lagi besok, gerutu Ardi, suaranya lelah dan kecewa. Aku tersenyum dalam gelap. Ronde pertama dimenangkan olehku. Rasa takut mereka telah kugantikan dengan kekecewaan. Tapi ini baru permulaan. Sekarang, giliranku untuk mengambil inisiatif. Esok paginya, aku memulai babak baru. Saat sarapan, dengan sengaja aku berkata pada Ardi, "Nak, tangga menuju loteng itu kayaknya sudah tidak aman. Beberapa paku sudah mulai copot. Kamu bisa, kan, memperbaikinya akhir pekan ini? Aku takut suatu saat kamu atau Laras yang jatuh." Ardi terkesiap. Matanya berkedip cepat. Aku bisa melihat roda-roda di kepalanya berputar. Ide, kecelakaan, di tangga loteng yang ia rencanakan untukku, kini secara tidak langsung kualihkan sebagai ancaman untuknya dan istrinya. Ya, nanti aku lihat. Jawabnya terbata-bata. Aku tersenyum manis. Bagus. Ayah sayang kalian. Tidak mau sesuatu yang buruk menimpa kalian. Kalimat itu menggantung di udara, bermakna ganda. Laras tiba-tiba batuk-batuk, wajahnya pucat. Aku tahu, aku telah menanamkan benih keraguan dan ketakutan dalam diri mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin, sang tuan rumah tua ini tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tapi mereka masih menganggapnya sebagai kebetulan. Mereka belum tahu bahwa ini adalah permainan catur, dan aku sudah memindahkan bidak pertamaku. Rencanaku tidak lagi tentang sekadar bertahan hidup. Ini tentang membalas dendam. Aku akan menggunakan rencana mereka sendiri untuk menghancurkan mereka. Aku akan mengatur kecelakaan yang sempurna, bukan untuk diriku, tapi untuk mereka. Kecelakaan yang akan membuat mereka terjebak dalam konsekuensi perbuatan mereka sendiri, tanpa pernah bisa menyangka bahwa dalang dibalik semua itu adalah orang tua lemah yang mereka rencanakan untuk dibunuh. Dan persiapan untuk kecelakaan pertama sudah dimulai. Ia akan terjadi di tempat yang paling tidak mereka duga. Mobil mewah yang selama ini mereka idam-idamkan dengan uang warisanku. Benih keraguan yang kutanam pagi tadi ternyata mulai berkecambah. Sepanjang hari, aku mengamati mereka seperti elang tua yang mengawasi mangsanya dari ketinggian. Ardi menjadi lebih pendiam. Matanya seringkali melirik arahku dengan tatapan penuh pertimbangan, seolah mencoba memecahkan teka-teki apakah ucapanku tentang tangga loteng itu kebetulan atau sebuah peringatan. Laras, di sisi lain,
menjadi terlalu bersemangat membantu. Dia menyuapiku dengan lahap, menanyakan kesehatan dengan nada cemas yang berlebihan, seolah ingin membuktikan bahwa dia masih peduli. Aku menerima semua perhatian palsu itu dengan senyum sabar, seolah-olah tidak menyadari sandiwara mereka. Fokus utamaku sekarang adalah mobil mereka, sebuah SUV berwarna perak yang selalu mereka rawat dengan penuh kebanggaan. Itu adalah simbol ambisi mereka, dibeli dengan uang muka dari pinjaman bank yang besar, dengan bayangan akan melunasinya menggunakan warisanku. Mobil itu akan menjadi panggung untuk kecelakaan pertama. Sebagai seorang insinyur mesin pensiunan, aku masih memiliki beberapa alat lama dan pengetahuan yang cukup untuk membuat sedikit gangguan. Aku tahu persis bagaimana cara membuat suatu masalah terlihat seperti kesalahan manufaktur atau keausan normal. Targetku adalah sistem rem. Aku tidak berniat membunuh mereka. Itu terlalu cepat dan tidak membuat mereka menderita. Tidak, aku ingin mereka ketakutan. Aku ingin mereka merasakan cengkeraman maut yang mereka rencanakan untukku. Kesempatan datang ketika mereka pergi bersama untuk meeting dengan calon investor bisnis impian mereka. Sebuah kafe yang rencananya akan dibangun dengan uangku. Aku berpura-pura tertidur di teras, dan begitu mobil mereka menghilang dari pandangan, aku bergerak cepat. Kaki tuaku yang dibilang limbung itu membawaku ke garasi dengan mantap. Dengan menggunakan kunci cadangan yang kusembunyikan, aku membuka kap mesin. Aku bekerja dengan presisi dan kesabaran yang kumiliki selama puluhan tahun. Tugasku sederhana, membuat sedikit kebocoran yang sangat lambat pada silinder rem utama. Kebocoran ini akan menyebabkan tekanan rem berkurang secara bertahap, tidak sekaligus. Efeknya, rem akan terasa lunak dan kurang responsif setelah beberapa kali digunakan, terutama saat mobil melaju kencang atau di turunan curam. Seorang mekanik biasa mungkin akan menganggapnya sebagai masalah biasa pada mobil berusia beberapa tahun. Mereka tidak akan pernah menyangka ada campur tanganku. Setelah selesai, aku membersihkan semua bekas sidik jari dan memastikan semuanya kembali seperti semula. Aku kembali ke kursiku di teras, berpura-pura terbangun dari tidur siang saat mereka pulang. Meetingnya lancar, nak? Tanyaku pada Ardi saat ia masuk. Lumayan, yah, jawabnya singkat, tapi matanya berbinar. Investornya tertarik. Kita mungkin bisa segera realisasi proyeknya. Asalkan ayahmu sudah mati, kataku dalam hati. Aku hanya mengangguk, tersenyum bangga. Syukur kalau begitu. Tapi hati-hati di jalan, Ardi. Ayah lihat mobil itu. Kayaknya ada yang aneh dengan suaranya tadi saat kalau melaju. Mungkin cuma perasaan ayah saja. Ardi mengerutkan kening, lalu melirik ke arah mobilnya. Bising saja, yah, mobil itu masih bagus. Aku membiarkannya. Biarkan dia mengabaikan perkataanku. Itu adalah bagian dari rencana. 2 hari berlalu tanpa insiden. Aku tahu sistem rem membutuhkan waktu untuk menunjukkan gejala. Sementara itu, rencana jahat mereka terhadapku tampaknya tertunda. Mereka sibuk dengan meeting dan proposal bisnis. Mungkin menunggu momentum yang tepat. Atau mungkin, benih keraguanku telah membuat mereka berpikir 2 kali. Hingga pada suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Ardi dan Laras pulang agak terlambat. Wajah mereka bersemu merah, dan aku bisa mencium bau alkohol samar dari napas Ardi. Mereka baru saja merayakan kesepakatan awal dengan investornya. Kecerobohan mereka adalah peluang bagus. Kalian minum? Tanyaku dengan suara berisi kekhawatiran. Sebaiknya jangan nyetir, nak. Hujan deras begini. Bisa saja, yah. Aku baik-baik saja. Bantah Ardi dengan percaya diri yang dipaksakan. Laras yang nyetir. Laras, yang memang terlihat lebih sadar, mengangguk. Tapi matanya juga berbinar karena anggur. Mereka berada dalam euforia kemenangan yang prematur. Aku membiarkan mereka pergi ke kamar. Inilah saatnya. Aku tahu rute yang akan mereka lalui. Jalan menuju rumah kami ada sebuah turunan panjang dan berkelok yang terkenal berbahaya saat hujan. Kondisi rem yang sudah kuroyek, digabung dengan kecepatan karena euforia dan jalan yang licin, adalah resep yang sempurna untuk sebuah insiden. Aku menunggu dengan jantung berdebar, bukan karena khawatir, tapi karena antisipasi. Kira-kira 20 menit kemudian, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan tenang. Halo. Suara Ardi panik dan terengah-engah di seberang sana. Ayah, kami kecelakaan. Astaga, kalian baik-baik saja? Tanyaku,
memainkan peran seorang ayah yang khawatir dengan sempurna. Kami baik-baik saja. Cuma terlempar. Tapi mobil hancur bagian depannya. Rem tidak berfungsi dengan baik di turunan. Kami nyaris nabrak tebing. Aku bisa mendengar Laras menangis histeris di latar belakang. Rasa puas yang dingin mengalir dalam diriku. Mereka merasakannya. Mereka merasakan betapa dekatnya mereka dengan kematian. Yang penting kalian selamat, kataku, suara bergetar pura-pura. Ayah jemput kalian sekarang. Di mana lokasinya? Setelah menutup telepon, aku berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak mendengar rencana mereka, sebuah senyum tipis yang tulus menguar di bibirku. Ini baru permulaan. Kecelakaan, ini akan membawa konsekuensi finansial yang besar. Biaya perbaikan mobil, kemungkinan denda karena menyetir under influence, walaupun aku yakin mereka akan menyembunyikannya, dan yang paling penting, goncangan psikologis. Saat aku menjemput mereka dengan taksi, aku melihat wajah mereka yang pucat dan penuh trauma. Laras masih gemetaran, sementara Ardi terlihat bingung dan marah. Mereka tidak curiga padaku. Malah, Ardi mengeluh tentang kualitas mobil yang menurutnya mengecewakan. Kita harus menggugat dealer, Lar. Geramnya saat kami pulang. Remnya cacat produksi. Kita nyaris tewas karena itu. Aku diam saja, menikmati setiap detil ketakutan dan kemarahan mereka. Mereka mencari kambing hitam di tempat yang salah. Mereka tidak melihat bahwa musuh terbesar mereka justru duduk di samping mereka, berpura-pura menghibur. Kecelakaan mobil itu berhasil seperti yang kuharapkan. Itu tidak hanya membuat mereka trauma, tetapi juga mengacaukan rencana bisnis mereka. Dana yang seharusnya untuk proyek kafe harus dialihkan untuk memperbaiki mobil dan membayar biaya tak terduga. Stres dan ketegangan mulai terlihat di antara mereka. Mereka mulai lebih sering bertengkar, saling menyalahkan untuk hal-hal kecil. Aku duduk di kursi malasku, menyaksikan perlahan-lahan rumah tangga mereka retak. Rencana pembunuhanku sepertinya tertunda lagi. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Rasa lapar mereka akan hartaku terlalu besar untuk padam hanya karena sebuah kecelakaan mobil. Aku harus melanjutkan permainan ini. Kecelakaan, berikutnya harus lebih personal, lebih menargetkan rasa aman mereka di dalam rumah ini sendiri. Mungkin, sistem listrik di kamar mandi master bedroom mereka. Atau mungkin, pagar balkon kamar tidur yang menghadap ke kolam renang kering di bawah. Aku memiliki banyak waktu dan banyak ide. Dan yang terpenting, aku sekarang yang memegang kendali. Aku yang mengatur kecelakaan untuk mereka. Dampak kecelakaan, mobil itu lebih manis dari yang kubayangkan. Ardi dan Laras seperti dua ekor tikus yang ketakutan, melompat pada setiap suara keras. Wajah Laras selalu pucat, dan tangannya kerap gemetar saat menyuguhkan teh. Ardi, di sisi lain, menjadi lekas marah. Kemarahannya yang dulu dia sembunyikan dengan rapi di balik topeng anak yang berbakti, kini mulai menampakkan taringnya. Mereka saling menyalahkan. Ardi membisikkan kutukan tentang kualitas mobil, sementara Laras, dalam sebuah pertengkaran yang sengaja kudengarkan dari balik pintu kamarku, membentak dengan suara tinggi yang nyaris histeris. Sudah kubilang kita tidak usah minum anggur, Neimdu. Betapa mudahnya mematahkan mereka. Hanya dengan sedikit ketakutan, ikatan di antara mereka yang dibangun di atas dasar keserakahan itu mulai retak. Tapi ini belum cukup. Rasa puasku masih terasa dangkal. Mereka merencanakan untuk mencabut nyawaku. Trauma sebuah kecelakaan mobil saja tidak sebanding. Aku memutuskan untuk membawa permainan ini ke dalam rumah. Ke dalam ruang paling pribadi mereka. Aku ingin mereka merasa tidak aman di tempat mereka seharusnya paling nyaman. Aku ingin mereka meragukan setiap sudut rumah yang mereka incar dengan nyawaku. Sasaran selanjutnya adalah kamar mandi mewah di kamar tidur mereka. Tempat di mana mereka berdua biasanya menghabiskan waktu lama, bersantai di bathtub setelah hari yang melelahkan. Melelahkan karena merencanakan pembunuhan, tentu saja. Sebagai seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek listrikan bangunan, aku tahu persis bagaimana caranya memanipulasi sistem Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI, pada colokan listrik di dekat wastafel mereka. Perangkat itu seharusnya memutus aliran listrik jika terdeteksi kebocoran, mencegah sengatan listrik. Tapi dengan sedikit modifikasi, kepekaannya bisa berkurang drastis. Kesempatan datang ketika mereka mengumumkan akan pergi untuk akhir pekan, mengunjungi seorang teman Laras di kota sebelah, sebuah upaya untuk melepas stres setelah insiden mobil.
Aku tentu saja mendorong mereka pergi, berpura-pura khawatir dengan kondisi mental mereka. Pergilah, bersenang-senanglah. Ayah bisa urus diri sendiri, kataku, menepuk punggung Ardi. Begitu mobil mereka menghilang, aku segera bergerak. Tanganku yang berusia 72 tahun itu, meski bergetar halus, masih ingat setiap gerakan. Dengan obeng kecil dan tang, aku membuka penutup colokan listrik di kamar mandi mereka. Aku memanipulasi kabel ground dengan hati-hati, membuatnya tidak sepenuhnya gagal, tetapi tidak akan bereaksi dengan cepat seperti seharusnya. Kemudian, dengan sengaja, aku melonggarkan skru pada pipa air di bawah wastafel, cukup untuk menciptakan tetesan air yang sangat lambat, hampir tak terlihat, yang akan membasahi lantai secara perlahan. Skemanya sederhana. Suatu saat, ketika salah satu dari mereka menggunakan peralatan listrik di wastafel, pengering rambut laras yang mahal itu, misalnya, dan kaki mereka berdiri di genangan air yang tidak mereka sadari, mereka akan mengalami sengatan listrik yang menyakitkan. Tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat mereka kaget, trauma, dan mungkin terpelanting. Aku sudah memeriksa, ubin kamar mandi mereka keras. Terjatuh di sana akan meninggalkan memar yang dalam. Aku menyembunyikan semua bekas kerjaku dan kembali ke kamarku. Jantung berdebar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku seperti seorang dalang yang telah menyiapkan panggung, menunggu wayang-wayangnya menari sesuai rencana. Mereka pulang 2 hari kemudian, masih terlihat tegang. Aku menyambut mereka dengan cerita tentang betapa sepi dan sunyinya rumah ini tanpa mereka, sebuah kebenaran yang kusampaikan dengan getir. Malam itu, saat mereka beristirahat di kamar, aku mendengar suara desahan dan percakapan rendah mereka. Aku membayangkan Laras mengeluh tentang kelelahan, dan Ardi mungkin berjanji bahwa segalanya akan menjadi lebih baik setelah aku mati. Keesokan paginya, saat fajar masih samar, teriakan tajam memecah keheningan. Teriakan Laras, diikuti suara tubuh jatuh dan teriakan Ardi yang panik. Aku bergegas dari kamar, dengan langkah yang sengaja dibuat tertatih-tatih, dan mengetuk pintu kamar mereka. "Ada apa? Kalian baik-baik saja?" tanyaku, mencoba membuat suaraku terdengar khawatir. Ardi membuka pintu, wajahnya pucat lesi. Laras kesetrum. Yah, dia jatuh. Aku masuk dan melihat Laras terduduk di lantai kamar mandi, bersandar pada wastafel, tubuhnya masih gemetar. Rambutnya basah, dan pengering rambutnya tergeletak di lantai dekat sebuah genangan air kecil. Wajahnya tampak syok, dan ada luka lecet di lengannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, isaknya. Aku sedang mengeringkan rambut, lalu tiba-tiba, seperti disambar petir, aku terjatuh. Ardi, dengan panik, memeriksa colokan listrik. "Ini aneh, GFC-nya tidak trip. Ini barang murahan," teriaknya, meninju dinding dalam frustrasi. Aku berdiri di sana, di ambang pintu, menyaksikan hasil karya tangan dinginku. Rasa puas itu dalam, menusuk, dan sedikit menakutkan. Aku telah melukai seseorang. Tapi kemudian, aku teringat kata-kata Ardi. Dia sudah tua. Hidupnya sudah hampir selesai. Semua penyesalan itu menguap. "Ayo kita panggil dokter," kataku dengan suara tenang. "Dan sebaiknya kita panggil tukang listrik untuk memeriksa seluruh rumah. Ini berbahaya." Ucapanku tentang seluruh rumah adalah sebuah ancaman terselubung lainnya. Biarkan mereka merasa bahwa bahaya mengintai di mana-mana. Biarkan mereka meragukan setiap kabel, setiap saklar, setiap percikan listrik. Insiden sengatan listrik itu menjadi pukulan telak bagi mental mereka. Laras menjadi semakin gugup, seringkali menjerit kaget pada suara-suara tak terduga. Ardi, yang dulu percaya diri, sekarang selalu waspada. Matanya terus memindai sekelilingnya seperti mencari ancaman yang tak terlihat. Mereka mulai berdebat lebih sering, lebih sengit. Ardi menyalahkan Laras karena ceroboh, sementara Laras membalas dengan menyindir tentang keputusan Ardi membeli rumah tua ini. Rumah yang sebenarnya adalah warisan dari mendiang istriku, penuh kenangan yang kini mereka nodai. Aku duduk di kursi malasku, menyaksikan perlahan-lahan neraka yang mereka ciptakan untukku berbalik melahap mereka sendiri. Tapi sebuah kekosongan mulai menggerayangi hatiku. Balas dendam ini terasa hampa. Setiap kecelakaan berhasil, tapi tidak membawaku kedamaian. Hanya meninggalkan rasa pahit dan kesepian yang lebih dalam. Hingga suatu malam, aku mendengar percakapan mereka lagi. Suara mereka lebih rendah, lebih putus asa dari sebelumnya. "Ini tidak beres, Ar," bisik Laras,
Suaranya serak. Pertama mobil, sekarang listrik. Sepertinya ini pertanda. Kita seharusnya tidak. Jangan bodoh, geram Ardi, tapi suaranya juga tidak yakin. Itu hanya kebetulan sial. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Semua sudah di depan mata. Investor sudah setuju, asalkan kita bisa menunjukkan dana sendiri dalam 2 minggu. Dana yang ada di tabungan ayah. 2 minggu. Laras terdengar tercekik. Apa rencana kita masih? Dia harus pergi. Sebelum itu, aku sudah punya ide. Obat tidurnya. Aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan terlihat seperti serangan jantung. Dia sudah tua. Tidak ada yang akan curiga. Dingin yang lebih menusuk dari malam ketika aku pertama kali mendengar rencana mereka menyelimutiku. Mereka tidak akan berhenti. Keserakahan mereka telah membutakan mereka segalanya, termasuk serangkaian kecelakaan yang seharusnya menjadi peringatan. Mereka mengabaikan semua tanda dan justru mempercepat rencana keji mereka. Aku menyadari bahwa permainan, kecelakaan, kecil-kecilan ini sudah tidak cukup. Mereka mendorongku ke jurang, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mendorong mereka terlebih dahulu. Ini adalah akhir dari permainan. Aku harus mengakhiri ini untuk selamanya. Rencana terakhirku haruslah yang paling menentukan. Sebuah kecelakaan yang tidak akan meninggalkan ruang bagi mereka untuk bangkit lagi, baik secara fisik maupun hukum. Aku teringat pada kotak kayu tua di loteng, berisi dokumen-dokumen penting dan beberapa barang berharga peninggalan mendiang istriku. Di antaranya, ada sebuah jam dinding kuno dengan pemberat timah yang sangat berat. Jam yang selalu disukai Ardi kecil, dan yang sering dia perhatikan dengan mata berbinar, mungkin menebak-nebak nilai antiknya. Esok paginya, aku berpura-pura menemukan sebuah harta karun. Aku sengaja membawa kotak kayu itu turun dari loteng dengan susah payah, membuat keributan yang menarik perhatian mereka. Lihat apa yang ayah temukan, kataku dengan semangat yang dipaksakan. Benda-benda berharga ibumu dulu. Ada jam antik ini. Katanya sangat berharga. Mata Ardi langsung berbinar, sama seperti ketika dia kecil. Keserakahannya adalah titik lemahnya. Dia mendekat, memeriksa jam itu. Ini bisa jadi bernilai tinggi, Yah. Ayah ingin memberikannya padamu, nak, kataku, memandangnya langsung. Sebagai jaminan untuk bisnismu. Kau bisa menjualnya jika perlu. Tapi, ayah ingin kau perbaiki dulu. Pemberatnya sudah tidak seimbang. Ayah takut suatu saat jatuh. Kau kan insinyur. Pasti bisa memperbaikinya. Aku melihat keraguan di matanya, bercampur dengan keserakahan. Dia mengangguk, perlahan. Tentu, Yah. Aku akan lihat nanti. Aku tahu dia tidak akan menunggu. Keserakahan akan membuatnya segera memeriksa jam itu. Dan itulah yang kuharapkan. Aku telah mempersiapkan segalanya. Pemberat jam yang satu, yang terbuat dari timah padat, telah kukeluarkan dan kuganti dengan pemberat palsu yang kubuat dari campuran semen yang dicat menyerupai timah. Pemberat timah aslinya, yang sangat berat, telah kugantungkan dengan kawat baja yang kuat di bagian atas rangka jam, tepat di belakang pintu kayu kecil yang menutupi mekanisme jam. Kawat itu kuhubungkan dengan mekanisme pegas sederhana yang akan terlepas saat pintu jam dibuka dengan cara tertentu. Siapapun yang membuka pintu itu untuk memperbaiki, tanpa melepaskan pengait rahasia terlebih dahulu, sebuah trik yang hanya ku ketahui, akan menyebabkan pemberat timah seberat 15 kg itu jatuh bebas. Dan aku tahu persis siapa yang akan membukanya. Ardi, dengan rasa percaya diri dan keserakahannya, akan melakukannya. Dia akan berpikir dia menemukan harta karun, tidak menyadari bahwa itu adalah perangkap maut. Malam itu, setelah makan malam yang hening, Ardi membawa jam itu ke kamar kerjanya di lantai 2. Aku bisa mendengar suaranya dari bawah, berbicara pada Laras tentang bagaimana jam tua ini bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Aku duduk di ruang tamu, memegang foto lama Ardi kecil yang sedang tertawa di pangkuanku. Air mata akhirnya menetes, membasahi kaca foto. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang bertahan hidup. Mereka tidak memberiku pilihan. Tiba-tiba, dari lantai 2, terdengar suara benturan keras yang menggelegar, diikuti oleh teriakan Laras yang memilukan. Sebuah teriakan yang bukan karena ketakutan, tapi karena kesedihan dan kengerian yang tak terperi. Aku menutup mataku, meremas foto itu erat-erat. Sudah selesai.
Polisi dan ambulans datang tak lama kemudian. Aku, dengan wajah penuh duka yang tidak sepenuhnya palsu, menceritakan bagaimana Ardi sedang mencoba memperbaiki jam antik peninggalan ibunya, dan bagaimana mungkin pemberatnya yang tidak aman jatuh dan menimpanya. Seorang inspektur yang tampak bijak mengangguk-angguk, mencatat pernyataanku. Kecelakaan yang tragis, katanya, melihat jam yang sudah hancur dan pemberat timah yang berserakan. Barang antik seperti ini seringkali memiliki mekanisme yang rumit dan tidak aman. Sayang sekali. Laras, yang masih dalam keadaan syok dan histeris, tidak bisa berkata-kata koheren. Dia hanya terus-menerus menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah berubah total. Kesunyian yang ada sekarang berbeda. Laras, yang kehilangan suami dan impiannya dalam sekejap, menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Dia menghindariku, mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena sebuah kecurigaan samar yang tidak berani dia utarakan. Suatu hari, dia memberitahuku bahwa dia akan kembali ke orang tuanya. Aku tidak menahannya. Aku bahkan memberikannya sebagian uang, bukan dari tabungan utamaku, tentu saja, untuk membantunya memulai baru. Dia pergi tanpa banyak kata, hanya sekali menatapku sebelum masuk ke taksi. Di matanya, aku melihat sebuah pertanyaan, sebuah ketakutan yang dalam. Aku hanya mengangguk pelan, lalu menutup pintu. Sekarang, aku benar-benar sendirian. Aku duduk di kursi malasku, kursi yang sama di mana aku pertama kali mendengar rencana kematianku. Rumah yang dulu penuh dengan rencana jahat dan sandiwara, kini hanya berisi kesunyian dan kenangan pahit. Aku telah memenangkan perang. Aku selamat. Tapi kemenanganku terasa seperti kekalahan. Aku mengusap foto Ardi kecil di pangkuanku. Aku tidak membunuh anakku. Aku membunuh seorang monster yang telah tumbuh dari anak yang pernah kucintai itu. Tapi, darah yang tertumpah tetaplah darahnya. Dan luka di hatiku, luka yang disebabkan oleh pengkhianatannya dan oleh tindakanku sendiri, tidak akan pernah sembuh. Aku adalah seorang ayah yang selamat dari rencana kematiannya, hanya untuk menjadi algojo bagi anaknya sendiri. Dan dalam kesendirian yang menusuk ini, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menang? Atau apakah aku hanya berhasil menyelesaikan rencana kematian mereka dengan cara yang lebih sempurna, sekaligus membunuh sebagian dari diriku sendiri dalam prosesnya? Angin malam kembali berhembus melalui pintu teras yang terbuka, tapi kali ini, dinginnya berasal dari dalam diriku sendiri. Sebuah dingin yang akan selamanya tinggal, sebuah pengingat abadi tentang betapa gelapnya hati manusia bisa menjadi, dan betapa mahal harga sebuah kelangsungan hidup.